tahun ajaran yang baru. Ya, tahun ajaran yang baru untuk sekolah Rising Star kita akan mulai minggu depan tanggal 29 Juni. Kenapa lebih awal? Karena kita akan ada proses pindah gedung. Gedung kita akan pindah, masih satu kompleks dengan Casablanca, yaitu di gedung yang dekat taman. Ya, saat ini ditempati oleh sekolah High Scope. Ya, jadi itu lebih besar. Kemudian kita akan masuk selama 3 minggu. Anak-anak akan masuk 3 minggu, mulai tanggal 29 Juni. Setelah itu baru mereka libur kenaikan kelas. Masuk kembali di bulan Agustus tanggal 18. Nah, karena keadaan pandemi, ya, maka untuk anak-anak TK kami pembelajarannya adalah homeschooling, ya, home learning, artinya sekolah yang diadakan di rumah. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang kami lihat kami butuh orang tua untuk sepakati bersama atau standar operation kami supaya pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik. Ya, yang pertama, orang tua di rumah harus menyediakan satu tempat atau spot di mana anak-anak itu akan selalu belajar di tempat itu. Ya, boleh meja kecil atau kursi. Jadi harus ada spot tempat. Ya, tidak diizinkan di atas tempat tidur. Jadi kalau memang Bapak dan Ibu, Miss saya maunya di lantai kasih karpet, boleh, tidak apa-apa. Ya, meja, oh dia ada meja belajar, boleh. Atau mau pakai meja kerja bapaknya boleh, tapi harus tempat itu terus-menerus dipakai memang buat spot anak itu supaya dia tahu, oh saya sekolah. Jadi tempatnya di situ. Karena kami akan mulai, ya anak-anak TK itu masuk jam 8, pakai seragam. Setiap pagi akan mulai dengan Zoom meeting atau Google meeting seperti ini. Gurunya akan pimpin saat teduh. Jadi akan pimpin dengan doa, ya cerita Alkitab, lalu masuk pembelajaran. Ya, jadi nggak terus-terusan Zoom sampai jam 12, tidak. Jadi begitu dia mulai pembelajaran, ya bisa di off, ya. Jadi nanti tergantung instruksinya oleh gurunya. Tapi yang pasti dimulai dengan doa saat teduh pagi bersama. Jadi ketemu temannya semua, bisa menyembah Tuhan sama-sama. Lalu nanti sebelum bubar, sebelum pulang juga kita akan doa bersama-sama. Nanti akan di-choose juga siapa leadernya. Jadi anak-anak tetap akan siapa yang pimpin doa. Ya, sampai sini suara saya cukup terdengar. Jelas? Kalau jelas boleh lambain tangan. Oke, thank you. Karena tadi yang pagi sempat terputus-putus, ya. Jadi mohon support dari orang tua, ada satu tempat, ya. Jadi disiapkan di situ. Kenapa? Karena nanti juga dari sekolah akan memberikan satu chart yang akan ditempel di spot tersebut di depan anak-anak. Jadi seperti office-nya anak-anak. Di situ ada peraturan rules, gambar. Sit nicely, listen carefully. Jadi anak-anak akan lihat dengan mata mereka, oh ini office-nya saya di rumah. Nah, di spot tersebut anak-anak tidak diizinkan membawa mainan. Tidak diizinkan sambil nonton TV. Ya, tidak diizinkan sambil makan, tidak boleh. Ya, karena kami akan berikan waktu makan, ada break time boleh makan, ya. Kalau dia mau minum bagaimana? Boleh disediakan botol minum, ya. Boleh kalau dia mau pipis ke toilet silakan. Jadi dia harus izin sama maminya, sama orang tua di rumah, ya. Tidak boleh main Lego di sana. Jadi meja tersebut, spot tersebut hanya untuk belajar. Jadi dia tidak boleh bawa mainan yang lain di sana, tidak boleh. Ya, jadi kita sepakat ya Bapak Ibu, bisa seperti itu, ya. Kenapa? Karena kami mau anak-anak belajar disiplin, belajar tanggung jawab. Dan selama sekolah di rumah, home learning, dia harus pakai seragam. Nanti gurunya juga pakai seragam, ya. Oke. Kemudian yang kedua, dari sekolah, ya. Kan Bapak dan Ibu karena anak-anaknya sudah di K1 dan K2, artinya mereka punya paces. Ya, ada buku pace. Kalau kelas dia sudah mengerti karena ada scoring, ya. Jadi scoring ini memang butuh bantuan orang tua. Jadi setiap hari anak-anak akan dikasih goals oleh gurunya, ya di WhatsApp group. Mami, papi hari ini ada goals. Goalsnya berapa halaman. Jadi dikasih tahu dia harus kerjakan ini dan ini. Setelah selesai, dia harus foto, ya, supaya gurunya bisa periksa.
kalau ada kesalahan akan diinfo. Jadi untuk foto scoring ini harus PM dengan gurunya. Jangan taruh di grup. Karena kan kerjaan anak-anak, jadi biar gurunya lihat, periksa, oh ya salah nomor 1, oh nomor 2 masih salah, atau sudah benar semua. Sampai sini cukup mengerti. Jadi K1, khususnya kan ini dari PG ke K1, kita akan ada phases, akan ada scoring. Ya, nanti tidak usah khawatir, kalau Miss belum ngerti bagaimana, boleh bertanya dengan gurunya. Ya, oke. Guru di K1 itu adalah Miss Siska. Ya, guru di K2 adalah Miss Maya. Ya, ini ada Miss Siska. Oke, saya jelaskan itu dulu ya, Miss Siska. Nanti ada material atau tools tambahan yang diberikan dari sekolah. Jadi akan ada flashcard, akan ada papan board, ya, akan ada materi science, ya, science project, art and craft. Jadi nanti sekolah yang akan kirim semua ke masing-masing orang tua. Ya, nanti Miss Siska akan jelaskan apa saja akan kami kirim. Ya. Materials ini akan kami kirim dalam 1 minggu ini, supaya pada tanggal 29 orang tua sudah menerima materials ini. Sampai sini cukup jelas? Ya, kalau jelas lambaikan tangan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya akan lanjut ke Miss Siska ya untuk menjelaskan bahan atau material apa saja yang akan kami kirim ya. Jadi kali ini orang tua tidak usah print lagi di rumah karena kami sudah siapkan print out-nya, worksheet-nya sudah kami siapkan, jadi akan dikirim ke rumah Bapak dan Ibu. Karena itu kami minta alamatnya lengkap ya. Nanti kerjasama di WhatsApp grup, kalau sudah terima, tolong respon, Miss sudah diterima. Karena kami mau make sure waktu tanggal 29 semuanya sudah punya bahan-bahannya. Ya, oke. Dilanjut oleh Miss Siska ya, tentang bahan-bahannya ya. Oke, thank you Miss Siska, silakan. Baik, jadi di dalam satu paket ini akan kita kirimkan seperti ini. Di dalamnya ada 3 amplop besar, di mana amplop dan di setiap amplopnya ada sudah ditulis nomor, ada nomor 1, ada nomor 2, dan nomor 3. Di mana di nomor 1 ini sendiri terdapat worksheet. Ya, ada worksheet dan worksheet Mandarin. Juga phases ada di amplop nomor 1. Jadi nanti mau K1 dan di K2 semua phasesnya ada di amplop. Dimohon kepada Bapak dan Ibu membantu anak-anaknya untuk taruh lagi di dalam amplop nomor 1 ketika sudah mengerjakan worksheet maupun phases. Dan di amplop nomor 2 adanya dari kertas dan alat-alat yang dibutuhkan beserta instruksi yang nanti juga akan dijelaskan oleh teachers-nya. Dan selanjutnya ada amplop nomor 3 berisi science. K1 dan K2 science-nya adalah cabbage eksperimen. Di sini kita akan memberikan coloring food dan worksheet. Di K1 dan K2 sudah akan mengerjakan jurnal. Jadi nanti sainsnya dimohon kepada parents untuk membantu anak-anak mengisi jurnal dalam bahasa mereka sendiri. Jadi mereka mau grammarnya salah atau apapun itu. Oke. Oke, baik. Saya lanjutkan. Di mana di sini nanti kita akan buat food coloring, kita akan kirimkan dan kita akan taruh di dalam satu amplop semua bahan-bahan untuk sains. Berikut juga dengan jurnalnya. Jadi dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk membantu anaknya untuk mengisi jurnal dalam bahasa mereka sendiri. Di mana di tahun kemarin PG itu belum mengerjakan jurnal. Jadi ini adalah tahun awal mereka mengerjakan jurnal di K1. Jurnal Science.
Jadi nanti mereka setelah melakukan eksperimen, mereka akan mengisi jurnal mereka sendiri. Berikut juga dengan K2. Selanjutnya, ini kita memasukkan semua flashcard yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Di sini ada beberapa flashcard yang akan kita gunakan untuk minggu-minggu selanjutnya. Jadi dimohon kepada parents juga untuk meletakkan kembali flashcards yang sudah digunakan agar tidak tercecer dan tidak sulit untuk mencari kembali. Karena nanti teachers-nya akan memberitahu untuk flashcard di kantong nomor 4 ya kan. Seperti itu. Di sini kita ada lirik lagu, ada putus-putus, Miss. Saya telepon deh. Nama anak dan beberapa worksheet lainnya berikut juga dengan phonics dan grammar. Akan saya lanjutkan. Itu terdapat flashcard, semua flashcard yang akan kita pelajari setiap minggu. Di setiap minggu lagu tema akan berubah mengikuti tema apa yang akan dipelajari per minggunya. Dan juga flashcards untuk grammar sendiri dan juga nama anak. Dan juga untuk tema, flashcard tema kita sudah siapkan di dalam satu plastik, dalam plastik nomor 4. Dan juga selanjutnya ada weather. Ada weather yang akan kita review setiap hari di dalam circle time. Ini bisa ditempel di dalam board, di atas board. Ya, nanti anak-anak bisa menempel semua flashcard yang sudah diberi velcro di atas board yang sudah dibagikan satu persatu. Di sini apakah terdengar jelas, Bapak dan Ibu? Baik, akan saya lanjutkan. Dan contohnya seperti ini. Semua akan bisa ditempel di atas board yang sudah dibagi, yang akan dibagikan. Dan untuk hewan sendiri, kita akan membagikan goal chart. Goal chart ini di mana setiap anak yang sudah mengerjakan, yang sudah menghabiskan satu pages akan menempelkan satu bintang dalam satu kotak. Nanti orang tua dimohon untuk membantu menempelkan bintang-bintang yang sudah diberikan di atas goal chart-nya sendiri. Jadi ketika anak punya. Baik. Selanjutnya kita akan membagikan homebook. Kita akan membagikan homebook di mana juga weekly plan. Weekly plan yang akan kita pelajaran yang akan kita pelajari di dalam minggu pertama. Di sini sudah terdapat apa yang akan kita ajarkan dalam math, grammar dan sebagainya, dan juga schedule per hari. Dan juga nanti akan kita kirimkan setiap minggunya weekly plan, dan kita mohon bantuan kepada Bapak dan Ibu untuk menempelkan kembali di halaman selanjutnya. Kita akan berikan dan mohon bantuannya untuk menempel di halaman selanjutnya. Apakah sampai saat ini terdengar jelas, Bapak dan Ibu? Ya. Baik. Selanjutnya, seperti yang sudah Miss Gita katakan bahwa anak-anak akan mempunyai spot sendiri.
dan kita akan memberikan rules di mana ini nanti akan ditempelkan di sisi terdekat yang bisa mereka lihat. Kita akan berikan rules, jadi mohon untuk menempelkan di sisi terdekat yang anak-anak dapat melihat rules apa saja yang akan mereka lakukan selama home learning. Seperti ini. Baik. Jadi semua yang sudah saya jelaskan terdapat di dalam. Ya, jadi semua bahan yang akan kami berikan, mohon kepada Bapak dan Ibu untuk menaruh kembali, menyimpan kembali ke dalam plastik-plastik ataupun ke dalam amplop-amplop yang sudah kita berikan nomor. Karena dikarenakan ada beberapa flashcard yang masih akan kita gunakan di minggu-minggu selanjutnya. Dan juga untuk agar barang-barang tidak tercecer ketika kita ingin menggunakannya kembali. Baik, Miss Lita, saya rasa cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Kembali ke Miss Lita. Oke, terima kasih Miss Siska. Jadi orang tua, selain spot belajar yang harus disediakan, ya meja, kursi, nanti akan ditempel juga di meja anak-anak, itu yang tadi rules, ya peraturan supaya mereka bisa lihat setiap hari. Lalu akan ada progress report card juga yang goals yang menempel bintang supaya ditempel juga di sana, ya supaya anak-anak bisa seolah-olah itu office-nya mereka. Kemudian alangkah baiknya jika ya Miss Siska bisa kasih lihat yang progress, ya itu yang buat tempel bintang, ya. Ya itu ditempel juga di tempat spot belajar mereka, ya. Kalau bisa di depan dua-duanya di depan. Ya kalau memang kondisinya tidak bisa ya di samping atau di dekatnya mereka. Ya, itu nanti akan dikirim semuanya ke rumah masing-masing orang tua murid. Nah, alangkah baiknya disiapkan satu kontainer agar semua barang anak-anak, ya flashcard, ya dan amplop dan lain-lain itu tidak tercecer. Jadi semua dimasukkan ada satu kontainer. Karena kalau nanti misalnya bilang, oke, kita mau belajar tentang weathers, nyarinya gampang. Sudah ada. Lalu akan belajar tentang science project, sudah ada. Atau mau belajar tentang art and craft, karena kita sudah berikan materialnya semua, tinggal buka kontainernya, ada di dalam semuanya, ya. Jadi tidak terpisah-pisah. Jadi anak-anak jangan dibiarkan mengambil atau mengerjakan dahulu sebelum ada instruksi dari gurunya, karena kita akan belajar sama-sama, ya. Jadi kita berharap dengan persiapan kali ini, dengan SOP ini, home learning jauh lebih efektif dan lebih baik, ya. Untuk itu, untuk setiap saran maupun kritik dari orang tua atau masukan kami terima, ya. Nanti ini kan akan berjalan 1 minggu. Nanti kalau mami atau papi orang tua berasa, Miss ini baiknya seperti ini atau seperti itu, welcome, boleh kasih saran. Karena saya pun ada di grup kelas masing-masing, ya, baik di K1 maupun K2. Ya, intinya kami mau supaya dalam home learning ini anak-anak tetap belajar, mereka tetap disiplin, mereka tetap bertanggung jawab, ya mereka bisa bangun pagi dan tetap sekolah, ya itu. Jadi kami butuh memang support dari orang tua. Ini harus berperan aktif juga semuanya, ya. Untuk kelas K1 dan K2 mereka sudah ada goals. Artinya kalau goals itu selesai mereka tidak punya PR. Tapi kalau mereka tidak selesai, artinya ada PR. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke. Saya boleh tambahkan, Pak? Boleh, silakan, Miss. Untuk K1 akan dimulai pembelajaran bahasa Indonesia pada nanti setelah 3 minggu atau di term 2. Dan untuk itu sendiri bahasa Indonesia akan dimulai pada week kedua. Jadi K2 sudah mulai pembelajaran bahasa Indonesia pada week kedua. Sementara untuk K1 akan ada pembelajaran bahasa Indonesia tapi nanti di term yang kedua. Seperti itu, Miss Lita. Iya. Baik, untuk krayon, pensil dan sebagainya, Bapak Ibu boleh persiapkan dari rumah masing-masing. Karena kita tidak ada memberikan dari sekolah dan itu dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu dari rumah masing-masing.
Ya, untuk crayon sama pensil yang udah ada di K1 akan dikirimkan kembali ke parents masing-masing. Ya. Untuk stationery-nya sendiri nanti akan diinfokan oleh guru masing-masing ya parents di dalam grup WhatsApp orang tua masing-masing. Iya. Ya, kami mohon maaf kalau salurannya terputus-putus. Nanti stationery apa saja yang dibutuhkan biar nanti di WhatsApp grup ya. Ada pensil warna atau crayon ya. Jadi di meja belajar anak-anak tolong tidak boleh ada mainan, hanya stationery yang dibutuhkan. Ya, jadi lem, ya glue itu semua ada di sana, pensil itu semua di sana. Kalau itu mengganggu anak-anak, bapak dan ibu boleh pindahkan dulu. Ya, kalau anak itu sudah bertanggung jawab, taruh lagi, boleh. Kalau dia bisa bertanggung jawab lagi, boleh taruh tong sampah kecil. Dia bertanggung jawab lagi, boleh taruh tisu. Tapi kalau tidak, ambil, karena distraction ambil. Ya, supaya mereka lihat, oh kalau saya bertanggung jawab, mami tambahin lagi. Mami tambahin apa yang semuanya stationery. Ya. Oke. Ada pertanyaan orang tua? Tidak ada. Oke. Nanti kalau berlangsungnya pembelajaran, welcome untuk bertanya di WhatsApp group, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan hari ini sudah selesai. Ya. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Kita akan tutup pertemuan ini. Kita mau doa bersama ya. Yuk, mari boleh kita berdoa bersama. terlebih dahulu. Oh, ada apa lagi nih, sorry? Year end besok. Oh iya, saya lupa year end. Oke, boleh. Iya, besok hari jangan lupa ada year end. Kita ada YouTube Premiere live langsung ya. Jadi akan ada persembahan dari Racing Stars. Di mana ada proses kegiatan selama 1 tahun, lalu ada film pendek, ya, Light of Dawn. Jadi orang tua mohon menonton bersama dengan keluarga, tanggal 20 jamnya jam 20. Ya, nanti kami akan kasih linknya di grup. Oke, kita akan nonton bersama. Ya, jadi acara Year End Racing Star yang setiap tahun kita ada di NGIS, tahun ini kan tidak bisa karena pandemi, jadi kami ubah menjadi online. Ya, Premier. Kita saksikan bersama-sama. Ya, save the date, tinggal besok waktunya. Oke, thank you Miss Sisa sudah mengingatkan. Kita berdoa bersama ya. Bapa di surga, kami naikkan syukur karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Tahun ajaran akademik yang baru Tuhan akan segera datang dan kami akan memasukinya. Kami mohon berkat dan pengurapan-Mu turun atas Miss Siska, Miss Maya Tuhan yang akan menjadi guru-guru di dalam K1 dan K2, Lause Livry, dan juga guru bahasa Miss Lisa. Kami berdoa buat seluruh orang tua dan anak didik Tuhan. Persiapkan mereka memasuki new normal, untuk memasuki home learning yang baru Tuhan di tahun ajaran akademik yang baru. Berikan satu motivasi, berikan semangat buat anak-anak. Kami berdoa yang terbaik Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, that going to school is not our plan, but it's God's plan in our children's life. So Father, we ask your blessing. We pray that this new academic year, we ask for your guidance, your leader. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai kami dan kami mempersiapkan diri memasuki tahun yang baru, musim yang baru bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Okay. God bless. Thank you for today's meeting. See you. Yeah. Okay. Terima kasih.